Kita akan diskusi terkait konsep konflik sumber daya alam. Kalau kita dengar konflik, kemudian apa sih yang teman-teman bayangkan? Sering juga kita mendengar, kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri ini sumber daya alam. Sumber daya alam ini sebenarnya ada lahan yang terhampar. Namun di lahan ini juga ada tegakan, ada sumber daya yang di atas tanah, ada sumber daya yang di bawah tanah. Kemudian juga selalu nanti kontestasi power atau kekuatan gitu ya. Bapak dan Ibu, kita lihat kalau di sini ini ada orang yang sedang bercocok tanam, di sini ada yang berladang, berumput, ada yang marah dan sebagainya. Tapi di hidden position gitu, ada orang ternyata punya tangan yang kekuatan yang besar gitu ya, yang kemudian menghancurkan harapan-harapan banyak pihak. Tapi itu siapa? Sering kemudian tidak nampak dengan jelas. Kemudian kalau kita lihat gambar yang mirip-mirip di bawah itu ada satu hamparan yang bawah. Itu ada orang yang berbaju dasi, ada yang berbaju adat, ada yang berperut yang besar, dan sebagainya. Tapi kalau lihat batas nanti ada klaim-klaim penggunaan, bahkan garis-garis batasnya saling overlapping, umumnya seperti itu. Nah, nanti kita akan sampai kepada wilayah mana sih yang sengketa, kemudian yang mana yang konflik, dan kita akan diskusi berbagai hal tentang konsep itu. Sumber daya milik negara umumnya mirip sumber daya milik publik. Nah, semua orang ingin bisa mengakses, namun semua orang merasa tidak berkewajiban untuk menjaga dan mengelolanya. Sehingga kalau kita lihat sumber daya hutan sumber daya hutan itu bisa pohon, satwa, floranya yang ada di atasnya maupun lahan atau kawasannya itu sendiri. Di sini umumnya rawan terhadap penggunaan sektor lain ya. Hampir sebagian besar kegiatan pembangunan, apalagi misalnya pemimpin daerah atau wilayah tertentu rasanya merasa lebih dari yang lain ketika wilayahnya besar. Padahal besar itu sebagian adalah ada hutan dan kawasan hutan. Sehingga kalau ada desakan-desakan pembangunan umumnya kita masih punya lahan luas itu, punya hutan masih banyak itu gitu ya. Nah, padahal hutan itu pun milik negara gitu ya. Oke, nah ini tapi hampir semua alamat pembangunan nanti akan ke sana. Kemudian existing yang ada adalah pula, kalau tadi teman-teman udah diskusikan bahwa kawasan hutan itulah yang sudah ditetapkan sebagai hutan tetap gitu ya, atau bahasanya setelah dikukuhkan. Ini mungkin yang kadang-kadang relatif belum bisa semuanya, meskipun di 2014 atau 2016 sudah sekitar 60%-an diklaim ditetapkan oleh sebagai kawasan hutan. Ini kemudian lemahnya legitimasi kawasan. Legitimasi nanti versus legalitas. Kalau penetapan itu adalah legalitas, kemudian ada hitam di atas putih, masalahnya nanti ada legitimasi. Legitimasinya lemah. Legitimasi itu apa? Itu pengakuan. Kalau kita punya sertifikat tanah, itu legalitas. Tapi bahwa tetangga sebelah tidak protes keberadaan tanah kita, rumah kita, masing-masing tahu batas utara, timur, barat, dan selatan, itu legitimate namanya. Legitimasi, diakui para pihak. Mengapa di rumah kita kemudian tidak ada orang yang kemudian nguro-nguro kira-kira gitu ya, yang komplain? Karena tetangga depan, belakang, kiri, kanan sudah setuju dan tahu bahwa itu wilayah demarkasi rumah kita, tanah kita. Nah, bagaimana dengan kawasan hutan, khususnya hutan negara? Ini yang kemudian karakteristik barang publik, sumber daya publik tadi menjadi sering lemah. Ya, gitu ya. Sering kemudian batasnya beda tafsir, apalagi tidak semuanya dipagari. Masih untung kalau memang dipagari seperti kebun raya Bogor atau kebun raya yang lain, ada pagar keliling, itu jelas kan, orang nggak bisa lewat. Tapi kalau tidak ada pagarnya, batas kawasan hutan adalah hanya berupa titik-titik batas di pojok dan belokan. Selebihnya menggunakan batas imajiner berupa garis batas yang bisa ditarik lurus idealnya. Tapi di lapangan di antara garis
garis di antara dua titik itu bisa jadi tidak lurus gitu ya. Ada desakan-desakan penggunaan yang lain, itu yang ada. Belum nanti masalah batas-batas, masalah yang tidak mengakui itu menjadi sumber masalah. Potensinya sangat besar sekali, termasuk misalnya batas PS pun gitu ya. Di dalam kawasan hutan pun saling berbeda persepsi kadang-kadang gitu ya. Belum ada kepastian hukum tenurial kawasan hutan, artinya apalagi yang belum ditetapkan secara pasti. Karena kalau masih penunjukan gitu ya, penunjukan itu dengan putusan MK 45 itu belum pasti sebagai kawasan hutan, karena Undang-Undang 41 itu mengatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah yang ditunjuk dan atau ditetapkan sebagai kawasan hutan. Tapi itu diprotes oleh beberapa bupati Kalteng dulu, sehingga kemudian jadi ada putusan MK 45 yang amar itu menjadi kawasan hutan adalah kawasan yang telah ditetapkan. Kalau baru ditunjuk itu belum pasti namanya. Ya, kalau belum dikukuhkan itu belum pasti. Dan beberapa tempat ada juga yang belum dikukuhkan gitu ya. Karena memang masih ada persoalan yang belum selesai, belum temu gelang ukurnya dan seterusnya. Ini menjadi sumber masalah. Atau misalnya yang harusnya izin-izin yang telah habis harusnya kembali kepada negara. Nah, proses pengembalian itu tidak serta-merta dengan cepat, sehingga di lapangan dikuasai pihak yang lain dan seterusnya, itu menjadi potensi konflik ya. Kemudian penilaian yang rendah terhadap hutan dan kawasan hutan. Penilaian yang rendah ini mengapa? Ya, beberapa hal ketika teman-teman sudah pernah tahu bahwa izin penggunaan atau pengelolaan kawasan hutan yang kemudian dikenal dengan IUPHH gitu ya. Itu beberapa saat yang lalu dihitungnya adalah pada saat mendapatkan izin itu kemudian provisinya berapa dihitung per hektar luasan gitu ya. Per hektar luasan itu kalau dibagi dengan luas, dengan tahun, dengan masa misalnya 35 tahun, itu 1 hektar bisa jadi hanya Rp1.800 gitu ya, misalnya. Nah, itu sangat rendah sekali yang nilai yang kemudian digantikan kepada negara tadi, itu sangat rendah sekali. Itu menjadi sumber, sehingga menjadi mudah orang untuk mengakses itu dan seterusnya. Ini potensi yang ada. Nah, kemudian konflik apa? Konflik itu bisa jadi persaingan yang berbeda terhadap sumber daya alam, maupun saling mengakui, maupun kekuasaan yang berbeda-beda. Ini menjadi sumber konflik gitu ya. Kemudian dari latar belakang itu, oleh karenanya teman-teman pada saat 2 kali 45 menit ini kita ada tujuan bahwa teman-teman bisa memahami itu, dan kemudian hasil belajarnya dan indikatornya seperti apa. Hasil belajarnya adalah nanti ketika teman-teman sudah mendiskusikan lebih banyak, indikatornya apa? Indikatornya nanti terjadi proses perubahan dari yang pre-test yang tadi ada yang 46 ya. Nanti pada saat post-test itu sudah di atas 80, itu indikator hasil belajar diskusi kita ini gitu ya. Membuka wawasan itu bahwa itu nanti prosesnya membaca sendiri, membuka lagi tempat lain dan seterusnya. Itu adalah tujuan kita gitu ya. Nah, maka di dalam modul itu Bapak dan Ibu dikupas beberapa pendahuluan, pengertian dan tipologi konflik, kemudian karakteristiknya, elemen konflik itu apa, perkembangan konflik itu apa, dan ada ditutup dengan pustaka yang ada. Teman-teman bisa mempelajari lebih jauh ketika ada waktu dan kesempatan yang rileks itu, bisa membuka-buka yang lainnya. Nah, di sini teman-teman yang pertama adalah apa itu konflik, kemudian tipenya, modelnya, karakteristiknya seperti apa. Nah, konflik itu sering juga disamakan dengan sengketa, tapi ada 2 kata, ketidaksetujuan, kemudian ada pertentangan, tidak cocok, sulit akur gitu ya, itu konflik. Kalau Robin mengatakan perbedaan kepentingan gitu ya. Kemudian ada juga interaksi sosial yang tidak harmonis, itu adalah juga konflik. Banyak sekali definisi-definisi itu. Nah, hubungan 2 pihak yang atau lebih yang tidak sejalan, sasarannya itu ya, itu juga konflik.
situasi yang menunjukkan praktek-praktek menghilangkan hak orang lain. Ada orang lain dianggap nggak ada, itu tidak penting. Itu juga masalah. Ya, gini, olahan 1 hektar aja kok dipermasalahkan. Nggak dipermasalahkan bagi lo, bagi saya 1 hektar penting, kan gitu. Itu cara-cara menghilangkan hak orang lain. Bagi orang tertentu 1 hektar nggak masalah, tapi bagi seseorang masalah. Itu adalah masalah, konflik juga gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu pernah nonton film Jackie Chan atau Jet Li gitu, dengan uang 5 yuan gitu, 5 yuan saja keping itu dia bisa nendangi beberapa orang. Kenapa? Dia punyanya saat itu hanya itu satu-satunya. Karena dengan uang itu dia bisa nelpon koleganya, bisa nelpon kantor atau istrinya untuk bisa dijemput oleh helikopter dan sebagainya. Itu penting gitu ya. Tapi bagi orang lain uang segitu nggak masalah gitu ya. Nah itulah, tapi kalau orang sudah berusaha menghilangkan itu, tidak memandang dan tidak mau memahami apa nilai pentingnya bagi orang lain, itu masalah. Nah, benturan yang terjadi dua pihak atau lebih tentang perbedaan status, nilai, kekuasaan, kelangkaan, dan seterusnya, itu adalah konflik juga. Apalagi keyakinannya dan tujuannya berbeda pula gitu ya. Ya. Nah, namun sebagai aparatur SDM di lingkungan hidup dan kehutanan, kalau definisi yang kita pakai bisa salah satu, ini ya dituangkan dalam P84 2015, adalah berbagai bentuk perselisihan. Perselisihan itu atau pertentangan klaim penguasaan. Jadi klaimnya bisa penguasaan, jadi menguasai fisik di lapangan, pengelolaan, menggunakan untuk apa gitu ya. Kemudian pemanfaatan, digunakan untuk apa, penggunaan kawasan hutan. Ini pokoknya ada perbedaan itu adalah konflik. Itu definisi di P84 gitu ya. Nanti kita akan ketemu di beberapa kejadian di sekitar kita gitu ya. Pembatasannya itu bagi kita. Jadi kalau kita sebagai operator kita pegangnya ini gitu ya. Nah, tipenya apa saja modelnya? Ada 2 kategori, struktural dan horizontal. Apa yang struktural? Ketika yang terjadi adalah permasalahan antara pihak power yang kuasa lebih besar, misalnya orang yang mengatur dan orang yang diatur. Pemerintah dan masyarakat itu umumnya vertikal. Tapi ketika hubungannya setara levelingnya, itu biasa disebut horizontal. Misalnya masyarakat dengan masyarakat, atau lembaga negara tertentu dengan lembaga negara tertentu, itu horizontal. Meskipun kebanyakan kalau horizontal itu adalah masyarakat dengan masyarakat yang lain. Oke ya. Nah, kalau kita lihat dari subjek atau pelakunya atau aktor, sebenarnya bisa, tadi di awal sudah saya tanyakan beberapa hal, ini antara siapa dan siapa gitu ya, sorry. Tadi antara masyarakat dengan pemerintah. Misalnya tadi masyarakat dengan migran dengan masyarakat lokal umumnya. Tadi ada pemegang izin kehutanan, misalnya tadi perhutani dengan masyarakat, atau dengan pemegang izin yang lain, atau masyarakat adat lokal pemegang izin. Kalau di kita misalnya ada perhutani, ada dengan masyarakat, mungkin ada Balai Taman Nasional. Sebenarnya dengan pemerintah daerah atau masyarakat secara luas dalam satu provinsi, di kasus Waduk Cacaban tadi misalnya, itu nanti kita akan melihat lebih jauh ke sana. Tapi konsepnya seperti itu ya, bisa berbagai macam dari perilaku, dari aktornya. Nah, bentuknya apa kemudian? Yang terekspresikan apa? Bisa berselisih, kemudian sudah mulai bersaing, kompetisi yang tidak sehat, bisa menyabotase, kemudian berupa inefisiensi atau produktivitas rendah dan penurunan semangat gitu ya. Kemudian menahan, menyembunyikan informasi. Diam saja, jangan dikasih tahu. Itu masalah gitu ya. Nah, perselisihan ini terjadi ketika misalnya bahwa ada protes ya, kemudian ada keluhan, mulai unjuk rasa, pemblokiran, itu kan ada dalam perselisihan ya. Kemudian tuntutan, kemudian pemogokan, itu sudah bisa dianggap perselisihan. Dan kalau persaingan yang tidak sehat, ini bisa mengikuti aturan main yang jelas kalau sehat ya. Kalau yang sehat, yang tidak sehat kan bisa dengan berbagai macam cara, menjegal dan seterusnya. Nah, sabotase ini
digunakan dalam politik misalnya di suatu tempat disabotase, ya disabotase itu bisa jembatannya dirusak, listriknya dipadamkan dan seterusnya itu ya, atau dengan cara lain. Kemudian bentuknya inefisiensi. Kalau kita lihat dampak, loh kok kenapa produktivitasnya rendah ya? Ada masalahnya apa ya? Orang biasanya mengurangi irama kerjanya ketika hal-hal itu banyak yang tidak menguntungkan dirinya gitu ya. Memperlambat proses tata batas, proses izin tata hutan desa dan seterusnya, tidak meneruskan surat, itu kan sebenarnya suatu cara untuk menghambat. Penurunan moral, ketika jadi masalah kemudian tidak jelas, itu orang cenderung tidak produktif. Ngapain kerja di situ toh? Ya sama tadi kan, yang contoh kasus tanaman di pinggir kanan kiri jalan yang Pak Tisna tadi ya. Nah, kalau misalnya di situ ternyata nggak nanam kayu, setelah ini nggak bisa diambil, ngapain nanam lagi? Nggak peduli amat gitu ya. Nah, itu artinya penurunan moral. Kemudian menahan menyembuhkan informasi. Jadi kalau informasi itu kira-kira akan tidak menguntungkan kita, ya lebih baik didiamkan saja gitu. Apalagi kalau kita dikasih informasi malah merugikan kita, itu masalah. Oke, nah elemennya apa? Penyebabnya apa? Jadi kita bisa lihat elemen konflik itu ada pelaku, ada proses, ada masalah. Jadi selalu ada pelaku, ada aktor, ada subjeknya. Kemudian ada proses. Proses itu tentu ada kejadian-kejadian yang tidak tunggal dan tentu ada ular-ularnya. Nanti kalau di pemetaan ada proses sejarahnya. Kalau di PRA ada penelurusan sejarah, alur sejarahnya, itu pasti ada itu. Kemudian ada masalahnya sendiri apa, baik objeknya, apapun yang dipermasalahkan apanya gitu ya, itu pasti ada 3 itu. Nah, kalau dari pelaku pasti nanti akan berkaitan dengan tindakan-tindakan orang, itu pasti berkaitan dengan perasaannya, dengan emosinya, dengan persepsinya. Persepsi pemahaman terhadap sumber daya milik tadi, merasa miliknya, merasa bukan miliknya, itu kan persepsi. Karena tindakan orang itu dipengaruhi oleh pengetahuan yang dipersepsikan di dalam otaknya, gitu ya. Itu persepsi terhadap narasi kebijakan tentang kawasan hutan, tentang ini kewenangan siapa, ini yang boleh melarang siapa, ini yang lapor siapa, ini persepsi. Sehingga akan menentukan tindakannya. Misalnya beberapa waktu lalu, ya contohnya tadi ya, polisi ternyata menuntut orang yang nebang pohon di pinggir jalan. Ya karena kita tahu persepsinya kalau udah polisi itu udah takut ya makanya nurut-nurut saja. Tapi kalau persepsi kita memahami bahwa dia bukan punya legal standing untuk melaporkan itu, sebenarnya kita bisa protes. Begitu kita bertak protes saja, polisi tahu, oh ini tahu aturan, dia biasanya takut juga dia, gitu ya. Itu persepsi ya. Nah, kemudian prosesnya apa? Proses itu adalah narasi dari persepsi tadi, kemudian membuat keputusan bagaimana. Keputusannya apakah menuntut, apakah melapor, apakah menurut, itu proses, itu yang cerita sejarahnya. Nah, isunya apa tadi? Beberapa contoh tadi ada isunya pohon di pinggir jalan, isunya tadi ada yang PS, isunya tadi ada yang tanah di hutan lindung, itu isu ya. Tentu ada masalah yang diangkat di situ. Bisa lahannya, bisa tanamannya, ya, bisa sumber daya airnya ketika ini bicara waduk, ya, dan seterusnya. Ini tinggal mana nanti yang perlu didalami. Tentu itu nanti perlu didetailkan di dalam mapping ya, di dalam pemetaan. Ini konsepnya demikian. Jadi pasti ada perilaku aktornya, perilaku didasari oleh perasaan persepsinya, kemudian ada kejadian-kejadiannya, dan ada barang yang dipermasalahkan gitu ya. Oke. Sumber masalahnya apa gitu ya. Nah, bisa menghalangi pencapaian sasaran perorangan, hilangnya status, hilangnya otonomi, kekuasaan juga hilang, sumber-sumbernya hilang, merasa diperlakukan tidak adil, kemudian ngancam nilai atau norma. Kalau misalnya ada biasanya perbedaan persepsi dan lain sebagainya. Itu tadi persepsi, kebanyakan persepsi, karena persepsi menurut orang kampung dengan persepsi menurut petugas akan lain. Nah,
di dalam teks undang-undang kehutanan dan turunannya, kita masih sering membaca dan mendengar, apalagi orang kehutanan, kata-kata perambah dan perambahan. Jadi beberapa tempat masalahnya ada perambahan. Nah, ketika kita sudah masuk ke dunia agen penyelesaian konflik ini, perambah itu kan ada munculnya di undang-undang kehutanan dan orang-orang kehutanan. Di masyarakat, di NGO yang pro rakyat, itu kata-kata perambah itu kan menyakitkan. Karena bagi mereka hanya mengakses lahan, hanya menggarap. Sehingga nanti akan mulai harus kita turunkan kata-kata itu, sehingga mungkin kata-katanya bisa diganti dengan kata-kata penggarap, gitu ya, atau pengguna atau pemanfaat. Itu akan berbeda, gitu ya, karena itu akan mempengaruhi perasaan-perasaan yang ada, persepsi itu, gitu ya. Nah, demikian juga misalnya ketika orang menganggap bahwa itu pencoleng, bahwa menganggap itu teroris, dia menganggap itu ekstremis zaman Belanda itu ya. Itu kan menurut orang sana. Si Pitung, Pangeran Diponegoro, itu oleh orang Belanda zaman dulu dianggap ekstremis. Tapi bagi kita, beliau adalah pahlawan. Itu ya, itu persepsi ya. Nah, banyak sekali hal yang berkaitan dengan itu soal ini. Nah, penyebab utamanya apa? Bisa faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Ya. Nah, dari faktor hukum kenapa? Karena ya banyak kejadian itu kalau orang bilang ya awalnya dari kebijakan pemerintah gitu. Pernah saya di suatu tempat, apa sumber masalah sebenarnya Bapak Ibu? Masalahnya adalah kebijakan pemerintah sendiri kan ya. Kenapa? Ya coba kalau pemerintah tidak memberikan akses melalui perhutanan sosial PHPM, orang kan nggak masuk ke kawasan hutan. Cut, pokoknya di luar situ orang nggak masuk. Ketika mulai masuk kemudian diiyakan, malah kira-kira katanya malah delodro, malah tambah banyak. Itu. Tapi itu semua kan kebijakan itu pun sebenarnya jalan untuk menyelesaikan masalah yang lain, kira-kira gitu. Nah, ada faktor budaya. Faktor budaya itu nanti kan budaya itu kan kebiasaan ya. Kebiasaan, beberapa hal, kebiasaan membuka lahan dengan bakar dan seterusnya itu faktor budaya. Budaya ketika di situ sudah budidaya bandeng, budidaya tanaman. Budayanya tadi, kebiasaannya ketika ada tanah timbul biasanya dikuasai oleh masyarakat siapa yang duluan. Nah, itu budaya. Atau yang lainnya. Faktor ekonomi. Semua kegiatan mungkin ada motif-motif ekonomi, apakah nilai lahannya ataukah produktivitasnya, itu ada kaitannya. Jadi penyebab gitu ya. Nah juga kepastian status kawasan hutan gitu ya, terhadap yang sudah ditetapkan atau masih penunjukan dan seterusnya. Ketimpangan pengaturan ya selalu merasa diperlakukan tidak adil dan seterusnya. Distribusi pusat dan daerah, porsi-porsi itu juga menjadi sumber masalah gitu ya. Nah, sistem dan tata nilai. Nah, itu tata nilai itu kan nanti kaitannya dengan masyarakat dan seterusnya. Yang pokok bahasan berikut adalah perkembangannya, wujudnya dan responnya. Kalau kita lihat misalnya peta pemikiran ini bisa dari perbedaan kebutuhan, perbedaan tujuan, perbedaan nilai, itu juga menjadi masalah. Perbedaan cara pandang, motif, ujaran itu tadi, ekspresi perkataan itu melabeli orang itu menjadi sumber masalah. Ya, kalau kita pergi ke suatu tempat misalnya, bisa saja kita ini datang, si Jawa ini mendominasi tempat kami. Itu demikian gitu ya, dianggap sebagai pendatang baru, sebagai penjajah dan seterusnya. Tindakan dan situasi yang ada, suka dan tidak suka itu menjadi masalah. Kemudian enggan bekerja sama, enggan membahas masalah, artinya mending diam aja lah dulu gitu ya, menahan diri dulu aja, wait and see. Nggak mau dibahas lah, kalau dibahas malah ketahuan punya kita, kalau dibahas malah berkurang kenikmatan yang kita peroleh selama ini, itu menjadi sumber masalah. Ya. Ya, wujudnya
Wujudnya dari konflik itu yang ada tadi ada 3 kelompok. Jadi yang masih laten, kemudian yang sudah mulai mencuat, dan terbuka. Kapan itu laten? Laten itu ketika misalnya sudah terjadi pertambalan secara administratif, tapi sebenarnya di lapangan belum tahu bahwa batasnya itu tumpukan dengan batas orang lain, itu masih laten. Jadi orangnya belum ketahuan bermasalah dengan siapa, belum muncul gitu ya, dan orang belum menyadari bahwa itu ada masalah. Dan kalau sudah mulai mencuat, pihak-pihak yang berselisih mulai tahu, wah ini ternyata batasnya kelompok tani B, padahal ini garapannya orang yang anggota kita gitu ya. Nah, kemudian orang mulai mengakui bahwa ada masalah. Yang masih belum mudah diselesaikan adalah mereka nggak mengakui bahwa nggak ada masalah itu, dengan saya nggak ada masalah, padahal sebenarnya ada. Itulah yang tadi menganggap kecil persoalan bagi dirinya, tapi sebenarnya dia menghilangkan hak orang lain. Ini menjadi masalah. Terbuka ketika para pihak sudah berusaha untuk mengekspresikannya dan mulai berjalan untuk mencapai penyelesaian, baik sudah selesai atau belum. Terbuka. Nah, yang diwujudkan seperti apa? Nah, nanti kalau kita buat tabel bisa begitu. Laten, mencuat, terbuka. Syukur kalau terbuka itu bisa sampai kepada kekerasan. Tapi sebenarnya dari waktu yang ada dengan kejadian-kejadian tadi bisa dibuat diwujudkan dalam ekspresi tabel yang grafis gitu ya. Nah, kalau nanti bagaimana mengelolanya? Nah, mengelolanya itu sebenarnya secara teoritis hilang welcoming. Dapat yang harus memutuskan, kemudian pimpinan belum cukup data, mungkin lebih baik tidak hadir atau menugaskan staf yang hanya sekedar mencatat, itu bentuk menghindar. Itu juga cara mengelola. Karena kalau data kita belum punya cukup, memutuskan jangan salah, itu juga lebih baik tidak datang dulu gitu ya. Bisa dengan memaksa orang lain, itu mengelolanya. Bisa menampung itu ketika kita mengiyakan orang lain, kita mengikutinya gitu ya, atau kompromi, kita bisa tawar menawar. Trade off itu kalau ada hal yang kita lepaskan, ada yang kita dapat, tentu ada yang kita lepaskan. Kalau pokoknya itu mau, ruginya enggak, itu enggak bisa kompromi ya. Kemudian kesepakatan itu jalan akhir yang kemudian kita dapat. Kalau kita lihat dari gaya atau respon konflik, itu ada yang menghindar tadi. Ini cirinya apa? Nggak mau konfrontasi, mengabaikan, melewatkan pokok permasalahan, menyangkal bahwa ada masalah. Ini cara-cara menghindar. Kenapa? Karena perbedaannya terlalu kecil, nggak penting buat saya. Nah, ini menghindar. Tapi kalau misalnya bagi orang lain ini jadi penting, ya digerutuk saja terus, kira-kira gitu ya. Kemudian menangkalah, itu bisa mengakomodasi. Ketika kalau nggak kita akomodasi, repot ini, jadi duri dalam daging. Tapi dengan mengakomodasi pun kita masih nggak rugi-rugi amat, dan masih kalau nggak diakomodasi, kita bisa merusak hubungan yang baik gitu ya selama jangka panjang. Kalau menang kalah kayaknya itu bisa konfrontasi, menuntut agresif, menang maupun kalah gitu ya. Itu win-loss namanya. Jadi kompetisi, pertandingan sepak bola, pertandingan tinju, harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Kalau draw pun harus diadu penalti gitu ya. Itu menang kalah. Tapi apakah seperti itu, nanti pilihannya. Kemudian kompromi mementingkan sasaran utama gitu ya. Kita cari titik tengah gitu ya. Yang lebih bagus lagi win-win solution, artinya tidak banyak dirugikan, tapi dapat tujuannya gitu, masing-masing pihak. Nah, responnya tadi kalau digambarkan bisa seperti ini. Ini peduli kepada hubungan, ya. Ini bisa menghindar, akomodasi hubungan ini kepada kepentingan. Harapannya adalah didorong
semuanya menjadi ke arah kolaborasi di sini nanti pada saatnya. Jadi pemetaan seperti ini penting, nanti akan dibedakan pada saat pemetaan konflik, para pihak itu adanya di mana? Pihak A, pihak B, pihak pertujuan, pihak masyarakat adanya di mana? Nah, masing-masing diupayakan oleh semua pihak untuk menjadi ke tengah atau ke arah kolaborasi. Nah, ini penting bagi peran kita sebagai agen penyelesaian konflik, bagi sebagai penyuluh maupun sebagai pendamping. Itu menjadi penting para pihak disadarkan, kalau yang marah-marah diturunkan, kalau yang menghindar-hindar ya dibangkitkan. Nah, kira-kira begitu, biar bisa kompromi, bisa duduk bareng ngobrol, kira-kira begitu ya. Arahnya demikian. Itu secara konseptual Bapak dan Ibu. Konsep dasar ini membuka wawasan, karena pada saatnya nanti ada sikap individu sebagai person individu. Nanti gaya sengketa itu 5 kuadran itu Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk masalah individu atau masalah kedudukan atau jabatan kita, karena bisa dirasakan kita nanti pada posisi apa, apakah harus diam saja dulu atau wait and see dulu. Jadi secara konsep itu sumber daya milik negara mirip karakteristik sumber daya umum, selalu berpotensi menjadi konflik. Secara ekonomi, ketika ada nilai ekonomi yang bertambah, orang selalu berlomba-lomba ingin mendapatkannya. Secara hukum, subjeknya ketika pemerintah melakukan kebijakan, situ kemudian menjadi sumber masalah. Nah, gitu bisa jadi begitu ya. Dan ingat, ternyata secara konseptual, selama manusia masih ada dan hidup dengan manusia lain, nggak pernah konflik itu kemudian tidak ada. Pasti masih ada. Jadi kalau ditanya apakah setelah pelatihan ini bisa menyelesaikan konflik di tempatku, nah jangan langsung gagah bisa, belum tentu. Bapak lihat dulu mappingnya, objeknya apa, siapa subjeknya, bagaimana persepsi mereka, bagaimana gayanya. Karena penyelesaian adanya di para pihak itu, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Gamin di Bogor, kalau ada kurang berkenan saya bisa minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.